tengah pandemi ini, tentunya kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan seperti selalu mengenakan masker, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, serta tetap menjaga jarak. Tetap waspada dan percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih cari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. MK Christmas Celebration dilaksanakan pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 10 di The Tower Jalan Yosudarso. Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti ibadah dahulu di gereja jam 8 pagi. Sesudah ibadah akan berangkat bersama menuju lokasi. Setiap MK diharapkan mengatur transportasi masing-masing menuju ke lokasi. Budget Natal 2021 sebesar 12 juta. Jumlah persembahan yang sudah terkumpul saat ini sebesar 3.645.000. Dana yang masih dibutuhkan sebesar 8.355.000. Mari bersama kita mendukung Natal gereja kita. Mari memuji dan menyembah Tuhan dalam rumah doa pukul 11 sampai 12 setiap Selasa sampai Kamis di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Kami mengundang adik-adik sekolah minggu untuk bergabung dalam Super Christmas yang akan diadakan pada hari Jumat 10 Desember 2021 pukul 6 yang bisa disaksikan secara online. Mari kita nikmati berkat kasih Natal beserta kita. Pada hari Minggu 28 November 2021 telah diadakan baptisan air di Laras Asri Resort. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan
Selamat buat seluruh peserta baptisan, hidup baru bersama Kristus dan setia melayani sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sempurna, hanya Kau layak disembah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto pada tanggal 1 Desember. Ibu Christine pada tanggal 2 Desember. Christian Joseph Pratama pada tanggal 2 Desember. Christian Eriko pada tanggal 3 Desember. Shin Hiroshi Concerto Adam pada tanggal 4 Desember. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa, sukacita ya. Kita percaya di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan. Amin. Yang percaya di dalam ibadah ada janji Tuhan, katakan amin. Amin. Yang mau menerimanya, mari lambaikan tangan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan yang terbaik hati kita. Ujian kita, penyembahan kita hanya di hadapan Tuhan. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang kita percaya. Satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Dengan segenap hati kami menaikkan pujian ini kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memulai ibadah kami Bapa. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di setiap hati Tuhan Yesus. Engkau hadir di setiap hidup Tuhan. Hari ini Tuhan, yang datang dengan sakit penyakit akan disembuhkan. Hari ini Bapa, yang datang dengan lemah lesu Tuhan, berikan sukacita, berikan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat dalam ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan
bergetar menyebutkan nama Yesus. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Engkau sumber segalanya Tuhan dalam hidup kami. Tanpamu Tuhan, tanpa Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan Yesus. Kami datang dengan percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Syakarara ya 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 syakarara. Oh Yesus. Oh Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak dapat terucap Tuhan Yesus betapa kami bersyukur Tuhan memilih kami. Luar biasa Engkau Tuhan, luar biasa Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini bersama-sama. Satu-satunya yang lagi dengan kesungguhan imani pujian ini. Satu-satu Tuhan
punya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bertahta dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan Amin. amin. Saudara bersuka cita. Haleluya, katakan kepada kanan kirinya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya Tuhan kita yang ajaib telah merubah air mata kita menjadi sukacita. Amin. Amin. Telah merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Yang percaya mari lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Lebih lagi aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Yes, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita percaya. Yes. Sambil menari buat Tuhan. Kau ubah rataku jadi tarian. Kau bukakan kain kaunku. Kau beriku sukacita, jiwaku bermasyur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur sampai selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Kau ubah rataku jadi tarian. Kau bukakan kain kaunku. Yes, amin. Kau beriku sukacita, jiwaku bermasyur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Sekali lagi. Kau ubah rataku. Mari menari buat Tuhan. Tarian. Kau bukakan kain kaunku. Kau beriku sukacita, jiwaku bermasyur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Mari menari buat Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan kita ajaib, amin. Dia merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Dia bisa mengubah terang menjadi gelap, gelap menjadi terang, luar biasa. Tidak ada Allah seperti Dia, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama kami percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan Yesus. Iman kami tidak pernah luntur Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan. Bukan kekuatan kami yang kami andalkan, tapi Tuhan yang kami sembah. Itu yang kami andalkan Tuhan, itu yang kami percaya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Dengan iman-Mu, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sekali lagi, naikkan bagi Tuhan Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. janji. Sekali lagi katakan dengan iman dan percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
percaya, ku percaya. Kau tidak pernah gagal Tuhan atas hidup kami. Kau tidak pernah lalai akan waktu-Mu bagi setiap kami. Dari pemenang, tidak pernah lalai. Sekali lagi dengan perlahan katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya Kau Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan menepati janji-janji-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang tidak pernah lalai. Kau tidak pernah gagal ya Tuhan. Terima kasih. Mari sekali lagi angkat suara kita sembah Tuhan. Tinggikan Dia hadir di tempat ini. Angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak disanjung, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Oh ya Rabbi, Kau ajaib di tengah kami Tuhan. Tidak pernah gagal, tak pernah lalai. Dan janji-Mu, Kau Allah yang setia, menepati janji-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang berlimpah dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan anugerah. Oh, syarara bayarala bayarala bayashanda. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Roh kami boleh merasakannya Tuhan Yesus. Kau Allah yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kemurahan, ada hadir di tengah-tengah kami. Kan Kau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau ditinggikan, dimuliakan, disembah, Engkau hadir, Engkau bekerja, berkarya dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah Engkau terus disenangkan lewat hidup kami Tuhan. Pagi hari ini pujian penyembahan kami biarlah kiranya menyukakan hati-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami, hamba-Mu boleh menyampaikan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang memampukan hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Setiap firman Tuhan yang sederhana kami boleh dengar, kami mengerti. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, dan kami siap untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom, selamat pagi. Saya mohon izin buka masker ya. Minggu ini adalah minggu pertama kita masuk di bulan yang terakhir di tahun ini, yaitu bulan Desember. Ya, bulan di mana setiap anak Tuhan gereja yang ada, bulan ini adalah bulan di mana kita boleh merayakan ya, mengingat kembali akan kasih Bapa yang begitu besar, berlimpah bagi setiap kita sehingga Dia mengorbankan, memberikan
anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk menjadi penyelamat atas hidup setiap kita. Amin, saudara. Doa saya kiranya kasih, anugerah, kemurahan dan berkat Tuhan itu terus limpah-limpah atas setiap kita. Amin. Ya, hari ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang temanya tentang kemurahan hati. Ya, bulan ini adalah Month of Grace, bulan anugerah, kemurahan Tuhan. Jadi saya ingin menyampaikan tentang kemurahan hati. Ya, Tuhan Yesus, ya Bapa di sorga, itu senang dengan orang yang murah hati. Amin. Coba tengok kiri kanan, lihat wajah-wajahnya, terpancar enggak wajah-wajah yang murah hati? Coba lihat, kasih senyum. Terpancarkah wajah-wajah yang murah hati? Katakan dengan iman, amin. Haleluya. Nah, saya langsung ajak kita lihat dalam firman Tuhan. Bagaimana ciri seseorang itu murah hati? Ya, jadi saya langsung pada pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa dapat tahu ya seseorang? Ya tentunya dalam hal ini konteksnya adalah anak-anak Tuhan, betul? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua yang ada di sini dan di tempat-tempat lain yang anak Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat ciri seseorang itu murah hati? Kita lihat langsung ayatnya. Saya agak turun dikit ya, agak silau. Nah, yang pertama itu langsung saya catat di sini. Orang yang murah hati itu ciri pertama adalah apa? Senang memberi. Coba pada tanya pada diri sendiri. Ya, aku ini senang memberi nggak ya? Atau tanya kiri kanan, kamu suka memberi nggak? Gitu. Tapi jangan kencang-kencang ya, muncrat ya, pakai masker ya, aman. Kita lihat ayatnya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa, apa Bapak Saudara? Berkecukupan di dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Bahkan dikatakan, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, jadi ciri yang pertama, orang yang murah hati atau anak-anak Tuhan yang murah hati adalah senang memberi. Di situ saya kasih merah ya, menabur banyak. Ya, itu prinsip dunia kan, prinsip ekonomi. Nggak tahu masih berlaku atau tidak ya sekarang. Ya. Apa? Mengeluarkan sedikit-dikitnya untuk mendapat sebanyak-banyaknya. Itu dulu saya masih ingat tuh pelajaran ekonomi seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata pada kita di ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai banyak. Pak Gembala ini jebak sih, enggak ya gitu. Firman Tuhan yang bilang, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Tetapi dikatakan, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita mau nabur banyak, naburnya banyak. Kalau mau nuai sedikit, naburnya sedikit. Siapa yang mau nuai sedikit, angkat tangan? Nuai sedikit aja. Oh, semua pasti, karena nggak ada yang angkat tangan, maunya nuai banyak. Betul kan? Kayak seorang petani, saudara, dia diberi satu petak ya bukan petak. Satu petak sawah, dia tabur. Dia akan menuai ya di batas apa? Petak sawah ini, betul nggak? Nggak mungkin kan dia akan menuai yang lainnya. Kalau dia ngambil yang lainnya itu namanya apa? Nyolong. Jadi dia akan menuai di mana dia menabur. Nah betul firman ini katakan, nabur sedikit akan menuai sedikit. Nabur banyak akan menuai banyak. Menabur artinya orang yang senang memberi. Tapi ayat 7 kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya sebetulnya lebih dalam lagi firman Tuhan
berbicara kepada kita bukan berapa banyak kita menabur, ya banyak atau sedikit, tapi sebenarnya yang paling penting dikatakan adalah waktu kita menabur, waktu kita memberi kepada orang lain, waktu kita menolong orang lain, kita memberi dengan apa? Menurut kerelaan hati. Jangan memberi dengan terpaksa. Sampai mukanya tidak seperti anak itu ya. Mukanya pepaya cemburu. Nah, anak ini dia memberi. Ya ini gambaran yang memberi dengan apa? Sukacita, rela hati, ikhlas gitu bahasa umumnya. Tapi gak cuma ya ikhlas tapi mukanya melas. Ya udah aku ikhlas, enggak gitu. Tapi dengan sukacita. Ya. Sebab Allah apa dikatakan? Waktu kita lakukan itu, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Waktu kita memberi ya sesuatu, berbagi kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan, kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan, waktu kita memberi, berbagi dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, Tuhan katakan di ayat yang ke-7, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah hasilnya adalah ayat yang ke-8. Waktu kita lakukan itu dikatakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan ya di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Siapa yang hari ini mau komitmen, saya akan menjadi pribadi yang suka memberi, bilang aja dalam hati ya, saya Tuhan. Siap Bapak Saudara? Amin. Ya, nah sekarang mari kita lihat ayat selanjutnya. Ini seperti yang Ibu Gembala gitu, saya tidak mau kalah gitu. Ada banyak ayat juga sih, tapi maksud saya gini, mari perhatikan baik-baik setiap ayat ini. Saya menyampaikan nggak terlalu banyak poinnya gitu ya. Saya suka poin yang sedikit, kenapa? Supaya orang gampang inget gitu. Kalau terlalu banyak susah ya diinget gitu. Tapi memang ada banyak ayat gitu. Tapi mari kita perhatikan, saya percaya ketika kita baca, renungkan, apa yang saya sampaikan, Bapak Saudara dapat sesuatu. Tapi ketika Bapak Saudara juga baca sungguh-sungguh, pasti Tuhan berbicara langsung kepada Bapak Saudara, amin? Ya, nah. Kita lanjut ya. Ini Rasul Paulus, kenapa dia bicara ini? Gitu Bapak Saudara ya. Kenapa sih dia bicara ini? Dia sedang berbicara sebetulnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ya, Akhaya. Akhaya itu provinsinya, Korintus itu ibu kotanya. Nah, ini dimulai dari sini ya. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Rasul Paulus ngomong gitu ya, dia tulis surat, bukan ngomong sih, dia menulis surat kepada jemaat Tuhan yang ada di mana? Di Korintus. Dia bercerita, memberitahu ini ada sebuah jemaat yang ada di Makedonia, ya, itu juga provinsi. Dikatakan nih, dia bicara gitu melalui suratnya kepada jemaat yang di Korintus. Saudara-saudara, kami hendak beritahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, ayat 2 kemudian berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka apa Bapak Saudara? Kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi Rasul Paulus ini tulis surat. Ada sesuatu rupanya Bapak Saudara ya. Jadi dia pertama dia bilang itu ya, yang saya sampaikan di depan ya. Ada beberapa bagian dia katakan begitu. Nah, kemudian pada bagian ini dia bercerita lewat suratnya kepada jemaat di Korintus. Jadi ada satu jemaat itu di Makedonia. Jemaatnya dikatakan apa? Kondisinya itu Bapak Saudara, itu di ayat 2. Mereka itu sedang mengalami pencobaan yang berat ya. Penderitaan, kesulitan. Ya mungkin kesulitan ekonomi ya pasti juga gitu loh. Karena dikatakan selanjutnya dibawakan mereka sangat miskin. Dalam pergumulan, dalam kesulitan, mungkin kesulitan rumah tangga, dalam pekerjaan. Mereka itu dalam penderitaan. Dicobai ya, diuji. Dikatakan mereka sangat miskin, tapi dikatakan namun mereka kaya dalam kemurahan. Terus ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Maksudnya apa sih? Jadi begini Bapak Saudara, Paulus itu dia memang seorang penginjil memberitakan
tentang Kristus itu dia buka banyak jemaat di kota-kota. Jadi di setiap kota itu ya, lewat hal ini saya membaca, kita mengetahui ternyata gini, dia mengumpulkan gitu ya, memberi kesempatan kepada setiap jemaat yang dia bangun untuk apa? Memberikan, mengumpulkan persembahan kasih gitu, pelayanan kasih itu diberikan untuk jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem itu ya termasuk sama ya, seperti jemaat ini juga gitu dicatat. Jadi orang-orang yang miskin, orang-orang kudus di sana. Jadi dia kumpulkan, nanti dikumpulkan baru dibawa ke Yerusalem, diberikan kepada jemaat Tuhan yang ada di sana, yang juga miskin. Tapi yang luar biasa, saya ada ayat referensinya, ini yang luar biasa Bapak Saudara. Dikatakan mereka ini jemaat Makedonia sangat miskin, tapi mereka dikatakan di ayat ketiga, mereka itu mau untuk apa? Memberi, mengumpulkan. Mereka sangat miskin, menolong orang miskin. Terbalik gak Bapak Saudara? Kan harusnya kaya nolong miskin, miskin nolong yang sangat miskin. Kalau ada hubungannya ya di jemaat di Yerusalem kan jemaat yang miskin, tapi di sini jemaat Makedonia jemaat sangat miskin. Tapi Paulus bilang mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa? Justru dalam kemiskinan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam kesulitan mereka, mereka punya apa? Sebuah kemurahan hati untuk apa? Membantu, menolong saudara-saudara yang dalam kesulitan di Yerusalem. Bahkan dikatakan memberi melampaui kemampuan. Coba dipikir, bagaimana sih caranya memberi melampaui kemampuan? Apakah ngutang dulu? Enggak, betul-betul jadi dengan apa yang ada. Enggak, bukan soal nilainya mungkin enggak seberapa, tetapi yang luar biasa. Karena hati mereka mau menolong, memberi. Paulus bilang mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa Paulus ngomong begini kepada jemaat Korintus? Mari kita lihat jemaat Korintus. Jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7, 10 sampai 11 berbunyi, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Paulus bilang jemaat Korintus itu, dia tahu karena dia pelayan di sana. Jadi jemaat Korintus apa Bapak Saudara? Kaya dalam segala sesuatu. Jemaat Korintus ini kaya. Kaya apa? Ekonomi. Hampir jatuh. Kaya gitu loh. Bahkan kaya dalam segala sesuatu. Jadi dalam harta pun ekonomi dia kaya. Uang juga banyak gitu loh. Jemaatnya diberkati berlimpah-limpah. Makanya terus Paulus tuh bilang gitu loh. Kamu jadi kaya karena apa gini? Yesus yang kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Itu kalimat itu, ayat itu diberikan kepada jemaat Korintus ini gitu. Ya memang gambarannya adalah untuk kita semua manusia. Kita ini sebetulnya kan dosa kan, miskin gitu loh. Tuhan jadi miskin supaya kita jadi kaya. Tapi ayat itu ditujukan kepada jemaat Korintus. Kamu itu jadi kaya. Kenapa? Yesus yang kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Dan itu terjadi. Mereka ini kaya dalam segala sesuatu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan unggul, excellent dalam segala sesuatu. Ya mungkin soal dia kata dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Jadi segala-galanya. Kaya, berlimpah dalam segala-galanya. Nah, kemudian saya baca lagi ya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam sesuatu, dalam iman kaya. Dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya, garis bawahi yang tulisan, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ternyata begini Bapak Saudara, jemaat Korintus ini kaya. Kaya berlimpah segala sesuatu. Dia sudah berkomitmen gitu untuk apa? Untuk terlibat. Nah, di ayat yang ketujuh kan terlibat dalam pelayanan kasih. Ya, pelayanan kasih tadi untuk mendukung orang-orang yang kesulitan di Yerusalem. Tetapi sudah sejak setahun dikatakan. Jadi udah setahun mereka itu sudah memang punya niat. Tapi nggak kelar-kelar. Padahal berlimpah ada gitu. Tapi mereka tidak
menyelesaikannya gitu loh. Jadi saya singkat cerita, Paulus mengutus ya Titus anak rohaninya untuk apa? Mengkolektif, mengumpulkan nanti untuk dibawa kepada jemaat di Yerusalem. Dikatakan kan 11. Maka sekarang selesaikanlah juga karena nggak selesai. Jadi kenapa Paulus bilang itu di awal dibandingkan? Ini jemaat Makedonia, jemaat yang sangat miskin aja, punya hati, bahkan bersukacita dengan sukacita walaupun mereka dalam kesulitan, dalam penderitaan, tapi mereka memberi menolong dengan sukacita, meluap dengan sukacita. Kalau saya baca kisah ini selanjutnya, ternyata ada reaksi daripada orang Korintus. Mereka ngedumel. Mereka, wah kayaknya waduh, nggak suka gitu saudara. Protes dan segala macam gitu. Kayaknya sulit sekali untuk memberi gitu. Tapi memang kemudian mereka akhirnya memberi. Tetapi ini menjadi sebuah perbandingan ya. Saya mengajak ini sebuah perbandingan. Jemaat Makedonia begitu miskin, menderita, tapi punya hati yang meluap sukacita untuk menolong, untuk memberi, untuk berbagi. Dibandingkan jemaat Tuhan di Korintus yang berkelimpahan. Jadi sebenarnya secara sederhana begini Bapak Saudara. Saya kasih cepat saja. Jangan menunggu apa? Kaya untuk memberi. Mulailah dengan apa? Kerelaan hati. Mau tunggu kapan kaya? Bisa tahukah kapan Bapak Saudara kaya? Gitu. Firman Tuhan juga ajarin, hey, jangan ingin kaya. Jadi kaya boleh, tapi menginginkan kekayaan nggak boleh. Mau nunggu kaya sampai kapan kita bisa memberi? Firman Tuhan mengajar kita, mari kita belajar dari jemaat Makedonia sekalipun dalam kesulitan, dalam apa? Penderitaan, tapi hati mereka meluap untuk apa? Memberi, untuk menolong saudara-saudara yang lain, untuk berbagi. Karena Tuhan bilang, hendaklah kamu murah hati sama seperti aku murah hati. Waktu kita murah hati melakukan itu, dikatakan kita sama seperti Tuhan. Karena apa sih tujuan Bapa, tujuan kita yang terutama bukan supaya kita diberkati tanda kutip, tapi tujuan supaya apa? Kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia dalam perkataan, sikap, perbuatan, dalam kasih juga. Jadi punya hati untuk apa? Memberi, senang memberi. Waktu kita melakukan itu, kita dikatakan sama seperti Bapa di surga, yaitu murah hati. Amin. Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Jangan menunggu kaya untuk memberi. Mulailah memberi dengan kerelaan hati. Tambahkan dengan suka cita. Jadi hari ini, Bapak Saudara, saya mengingatkan setiap kita, kapanpun Tuhan menggerakkan kita untuk memberi, menolong seseorang, entahkah orang yang kesulitan, entahkah juga memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya. Mari lakukan dengan apa? Rela hati, tanpa paksaan, dengan sukacita. Amin. Yang kedua, ciri orang yang purah hati adalah apa? Memberi dengan tulus hati. Gambarnya apa itu? Gambar 5 roti dan 2 ikan. Ikannya ikan apa itu ya? Ikan yang ada di Danau Galilea. Memberi dengan tulus hati. Kita semua pasti tahu cerita ini. Nah, dalam Yohanes pasal 6 ayat 9 berbunyi demikian, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang yang sebanyak ini? Kita tahu kisah ini. Jadi sekali waktu Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus itu memang betul-betul berkarisma luar biasa, saudara ya. Jadi dalam satu hari itu, dalam kisah ini, dia diikuti oleh orang banyak, pengen dengar Tuhan itu berfirman. Wah, betul-betul orang itu haus. Dikatakan dengan 5 roti dan 2 ikan ini, 5.000 orang laki-laki dapat makan. 5.000 orang laki tidak dicatat beserta perempuan dan anak-anak. Misalnya, kalau yang datang itu dengan perempuan, suami istri, kan hitungannya jadi berapa? 10.000 ya, tapi nggak semua menikah mungkin ya. Dengan anak-anak. Jadi gambaran saya adalah yang hadir itu bukan 5.000 gitu. Jadi mungkin 10 sampai 15.000 orang. Kira-kira ya, ini tafsiran saya saja ya, kira-kira. Gitu. Karena yang dicatat yang makan ini, yang dapat makan 5.000 orang, dapat mencukupkan 5.000 orang laki-laki. Bahkan firman Tuhan catat sisanya berapa? 12 bakul dikumpulkan. 12 bakul. Wow, itu sebuah mujizat yang luar biasa. Nah, yang saya mau sharing kepada Bapak Saudara,
Dari sekian 5.000 sampai 15.000 itu. Kan jadi orang-orang ini ikut Tuhan, dengerin terus. Nggak kerasa, kalau orang kayak misalnya sedang hobi sesuatu, entah kan nonton, sedang apa gitu. Kadang-kadang suka lupa ya, lupa macam-macam kan. Lagi masak, kompornya ini, lagi asik sesuatu gitu. Jadi lupa makan, sama gitu. Jadi ini begitu banyak orang itu, karena terus ikut Tuhan, tanpa terasa hari menjelang sore. Terus Tuhan bilang, wah ini orang ikut terus, kasihan, mereka belum makan ini dari pagi sampai sore. Tuhan bilang, kamu, kepada murid-murid, kamu mesti siapin makan buat mereka. Murid-murid itu jadi bingung. Ini orang begitu banyak. Mau cari di mana warung Padang gitu ya, McD gitu. Yang dalam waktu singkat gitu loh, untuk bisa ngasih makan begitu banyak orang. Gitu. Terus, jadi Saudara, Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas itu tidak mencatat seperti ini gitu loh. Dikatakan hanya di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Hanya di Yohanes saja yang dibilang 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik seorang anak laki-laki kecil, ya. Panareon, anak kecil, ya, boy, laki-laki. Jadi hanya di sini. Saya mulai merenung, kenapa ya kok dicatatnya cuma di Yohanes ya gitu, Matius, Markus, Lukas enggak gitu. Nah, saya ingat waktu ada anak-anak mau datang kepada Tuhan Yesus, kan dimarahin karena murid, jangan gitu. Ada orang bilang enggak, tapi Tuhan Yesus bilang, jangan, biarin anak-anak itu datang kepada go, ya kan? Tuhan ngomong itu. Itu kalau enggak salah ya, nanti tolong dikoreksi kalau salah. Petrus itu yang jangan gitu. Tetapi kok hanya ada di Yohanes? Nah, ternyata begini, ini tafsiran saya ya, nanti Saudara bisa cek kembali. Yohanes ini adalah murid Tuhan yang paling muda. Waktu dia ikut Tuhan Yesus itu diperkirakan umurnya 15 atau 17 tahun. Jadi kenapa dia catat ini? Karena dia seorang anak muda gitu ya. Hatinya dia juga jadi memperhatikan hal itu. Itu hanya pemikiran saya. Tapi saya lanjut ya. Dari 10, ya 5.000, 10 atau 15.000, kok cuma, kan orang banyak tuh. Masa sih dari antara orang banyak tuh nggak ada yang bawa makanan gitu kan? Itu menjadi sebuah pertanyaan, betul nggak? Pasti ada dong. Tapi kenapa kok yang dicatat di sini? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Nah, menurut saya gini, kenapa anak ini kok yang bisa tiba-tiba murid-murid itu bisa ngomong soal ini gitu. Saya yakin percaya anak itu nguping. Tahu bahasa nguping? Nguping. Jadi pasti dia di dekat rombongan Yesus dan murid-murid lagi ngomong itu. Wah, kamu harusnya makan gitu. Luar biasa kan? Kenapa saya katakan anak kecil? Nah, jadi begini, dari sekian banyak orang itu pasti ada. Tetapi mungkin begini, saya kemarin ngobrol ya, sharing sama anak saya Raymond. Ray, kalau misalnya Raymond punya uang 1 juta, misalnya di kantong ada 1 juta, terus jalanlah kemana? Ke showroom mobil misal gitu ya. Ada mobil harganya 5 miliar rupiah. Mobil apa itu yang 5 miliar ya? Bukan angkot sih, mobil supercar gitulah ya. Oh, yang mereknya top-top itulah, Lamborghini 5 miliar. Berani nggak menawar beli mobil itu dengan hanya 1 juta? Ya nggak berani gitu, siapapun nggak berani gitu. Walaupun ada uang, sama saya katakan. Orang-orang di sini mungkin ada makanan, tetapi untuk menawarin, jangankan nih ada gitu, ngomong juga pasti nggak berani, betul nggak? Nah, apa yang kita dapat, saya bagian buat saudara. Ini hebatnya. Kenapa Tuhan bilang jadilah seperti anak kecil. Anak kecil itu apa saudara? Polos, tulus, nggak mikir resiko, percaya aja. Makanya begitu dia dengar kambing nguping gitu, pasti, ini aku ada 5 roti, 2 ikan gitu. Dia nggak mikir tuh orang begitu banyak yang mesti kasih makan. Tapi hatinya tulus dan polos. Nih, Tuhan ada yang luar biasa. Tuhan, wow, dahsyat ya. Tuh nggak bingung, nggak segala macam, kita tahu Tuhan kita luar biasa. Ya udah, bawa ke sini, suruh orang-orang itu duduk semua. Setelah orang-orang duduk, Tuhan bawa ke sini 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berdoa mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu. Terus apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bagikan kepada
orang-orang yang duduk itu. Kira-kira itu sama seperti saya. Ini gambarannya. Beberapa waktu lalu kami para hamba Tuhan ikut persekutuan hamba Tuhan lewat Zoom gitu ya. Jadi ada satu istilah gitu. Istilah dari seorang hamba Tuhan. Ngikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap gitu loh. Nah, kejadian ini mirip-mirip saya katakan ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, betul nggak? Waktu Tuhan Yesus bilang, bagiin, suruh cicip. Hah? Gitu. Mungkin dia, hah? Ini air biasa, gimana? Bagiin aja. Apa maksudnya? Bawa, suruh cicip. Percayakah Bapak Saudara? Kapankah air itu ya berubah menjadi anggur? Ketika apa? Dia jalan, lakukan itu. Sama saya percaya. Murid-murid juga ngeri-ngeri sedep. Udah, bagi, ya ampun gitu. Dalam hati mungkin ngomong, ini cuma 5 roti, 2 ikan gimana? Tapi mereka apa? Taat. Bagikan. Intinya adalah apa? Bagikan saja. Mengucap syukur, bagikan jalan. Saya mengutip hamba Tuhan yang bilang begini, waktu ikan ini Tuhan Yesus berdoa ya untuk 5 roti dan 2 ikan ini. Ikannya nggak jadi ikan paus Bapak Saudara. Jadi wow, gede gitu. Rotinya jadi roti super jumbo gitu, Big Mac gitu ya. Enggak. Tetap 2 ikan yang kecil, 5 ketul roti. Tetap gitu. Tapi waktu dibagikan, saya percaya kata kuncinya adalah waktu dibagikan, berbagi. Waktu kita belajar memberi, mujizat itu Tuhan nyatakan. Amin. Enggak. Jadi kadang-kadang makanya seperti saya bilang, jangan tunggu apa? Kaya. Tunggu dompetnya tebal sampai celananya kantongnya jebol gitu. Jatuh diambil orang. Beri, jangan nunggu kaya. Ya. Jadi yang kedua adalah apa? Cirinya orang yang murah hati, memberi dengan tulus hati, percaya saja. Walaupun dia, aduh saya nggak punya uang, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin, pasti ada walaupun sedikit. Tapi waktu digerakkan Tuhan, berilah dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Dengan apa yang kedua? Tulus hati. Mau Bapak Saudara? Memberi dengan tulus hati, amin. Langsung yang ketiga. Ini dulu baca. 3, 2, 1. Jangan menunggu kaya untuk memberi. Berilah dengan tulus hati. Kita masuk yang ketiga. Ciri orang yang murah hati, berkemurahan hati adalah apa? Memberi dengan apa yang ada padanya. Sama kayak tadi sebetulnya saya mengajak saudara untuk mengingat ini. Mungkin dari seluruh khotbah yang saya sampaikan ini yang diingat jangan tunggu kaya doang kali gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Memberi dengan apa yang ada pada kita. Nah kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12. Ini juga kisah yang sering kita dengar ya. Kita tahu. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia punya apa? Yang dia punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan apa? Mati. Is dead. Jadi kisahnya sebelum ini, saudara, Tuhan pelihara hambanya ini di Sungai Kerit mulai kering. Jadi Tuhan perintahkan, ayo kamu pergi. Kemana? Ke Sarfat. Nanti kamu akan ketemu seorang janda. Saya, Ibu Gembala dulu sempat nyampaikan kan ya. Bukan janda yang kaya raya Bapak Saudara. Janda yang miskin. Bahkan waktu sampai didapat cuman apa? Cuman punya. Karena waktu itu memang sedang masa kelaparan, kekeringan. Sedemikian rupa. Wah itu betul-betul masa yang sulit. Sampai dia katakan. Dia lagi apa sih? Lagi ngumpulin kayu bakar gitu loh. Untuk apa? Untuk buat roti. Dari segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Yang luar biasanya dia katakan. Jadi dia mau pulang setelah itu. Dia olah, udah makanan terakhir, udah itu nggak tahu. Setelah itu makannya kami akan mati. Karena apa? Ya karena memang udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi udah itu nggak ada yang bisa diharapkan istilahnya. Udahlah mati ini makanan terakhir. Udah sampai sedemikian rupa, Bapak Saudara. Tetapi firman Tuhan luar biasa. Waktu hamba Tuhan ini, buat dululah bagiku sepotong roti bundar kecil. Nah, pengertian rohaninya apa sih buatlah bagiku? Itu artinya apa sih? Mendahulukan Tuhan. Sesulit apapun dalam kehidupan kita, kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan pasti buat mujizat.
Kita baca ayat ini selanjutnya dikatakan apa? Waktu dia sudah buat kasih, itu minyak dalam buli-bulinya, tepungnya enggak habis-habis. Amin. Enggak habis-habis sampai masa kekeringan itu selesai. Baru stop. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau Bapak Saudara perhatian dari awal, Tuhan itu memberi apa? Berkecukupan. Betul enggak? Berkecukupan. Tidak akan kita kekurangan kalau kita sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Nah, mulai dari apa? Memberi dengan apa yang ada. Nah, Tuhan bilang sama hamba Tuhan, pergi ke Sarfat, ada janda miskin. Waktu dia ke sana, kira-kira dia tahu nggak jandanya yang mana? Yang mana ya? Nggak tahu, tapi lewat tuntunan Tuhan. Nah, seperti saya ulang kembali mengingat Bapak Saudara. Waktu Tuhan ngomong begini, tahu nggak di sana itu, apakah janda itu cuma satu ini tok? Pasti ada juga janda-janda yang lain, betul nggak? Mari kita lihat, nih dia. Tuhan ngomong dalam Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, hamba Tuhan ini, terdapat banyak apa? Perempuan janda, bukan sedikit, banyak. Karena memang masa kekeringan susah. Ya, jadi suami-suami juga susah gitu. Mungkin tinggalin istrinya banyak segala macam. Lagi kondisi sulit. Kekeringan, kelaparan. Banyak. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Jadi seluruh negeri. Tapi dikatakan, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Luar biasa Tuhan kita. Betul nggak? Banyak orang kok yang susah juga. Banyak. Tapi Tuhan itu tahu mana yang benar-benar membutuhkan. Amin. Masih ingat nggak saya catat ini Bapak Saudara? Nah, apa bunyinya? 3, 2, 1. Berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Kalau itu menjadi bagian kita, pasti diantar dengan tepat. Ada JNE. Ada apa lagi ya? Ini saya nggak promo ya, kan masih YouTube. Entar di endorse lagi saya. Pendeta di endorse. Ada JNE apalagi sih? Si cepat dan segala macam gitu. Itu yang sudah dibilang si cepat. Kadang-kadang suka lambat. Ditungguin nggak datang-datang. Hujan nggak nyampe-nyampe. Pak, aduh, ditelepon. Kok belum sampai tanya paket saya nomornya ini. Aduh Pak, maaf. Lagi hujan nanti ya. Tunggu. Baru datang bisa jam 7. Udah semangat nungguin nongkrong depan pintu. Anak saya gitu kalau pesan paket. Mana ya kok nggak datang? Tunggu gitu, semangat gitu kalau ada barang yang datang. JNE si cepat, belum tentu cepat. Yang lain lagi JNE, wah tepat. Beberapa kali ke sini saya juga sampaikan sering salah alamat sampai akhirnya saya belum sempat sampai baru sementara tulis 1A di depan supaya kita datang. 1A betul, nggak nyasar ke sebelah sana. Salah alamat. Tetapi firman Tuhan dikatakan banyak janda di Israel, tetapi Tuhan nggak salah. Janda satu itu yang tadi cuma punya apa sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli. Waktu dia mulai apa? Mulai punya hati untuk memberi, berbagi, mujizat Tuhan dinyatakan. Berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Alamatnya ada di jalan, sebutin alamat rumah Bapak Saudara sendiri. Amin. Coba lihat, kayaknya selesai nih. Nah, ini dia. Jadi apa? Jangan menunggu kaya untuk memberi. Mulailah memberi dengan apa yang ada. Ayat terakhir nggak ada di sini. Dalam Amsal 11, nggak usah dibuka, saya bacakan saja. Amsal 11 ayat 24 berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Mau pilih mana? Mau nyebar harta atau menghemat? Sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kita, ayo miliki hati yang murah hati untuk memberi, untuk melakukan menopang pekerjaan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya cerita sedikit ya Bapak Saudara ya. Jadi gini, setiap kali ada kesempatan untuk kita memberi ya, entahkah ada orang-orang yang membutuhkan, entahkah buat pekerjaan Tuhan ya. Jadi mulai Bapak Saudara setialah memberi ya, mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, ada persembahan-persembahan di mesbah dan segala macam gitu ya. Mulailah belajar memberi, tidak dengan nunggu kaya.
Tapi apa yang ada pada kita? Mulailah memberi. Kita akan memberi dengan sukacita, Tuhan pasti berkati berlipat kali ganda. Nah Bapak Saudara, perpuluhan Bapak Saudara, yang Bapak Saudara kembalikan ke rumah Tuhan, saya, keluarga, semua juga mengembalikan persepuluhan hamba-hamba Tuhan. Nah persepuluhan itu masuk dalam kas gereja, kemudian kita kirim juga. Jadi tidak dinikmati ya, selain untuk digunakan untuk biaya operasional gereja dan segalanya, semuanya di sini untuk kegiatan kita bersama, itu juga kita sisihkan 10% kita kembalikan ke GBI Pusat. Gitu. Untuk apa? GBI Pusat itu juga akhirnya dikembalikan kembali ke daerah-daerah gitu. Untuk apa? Untuk digunakan mendukung pekerjaan Tuhan. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang terus harus dibangun. Ada gereja-gereja yang kondisinya rusak, perlu. Nah, kita ya bersyukur ya, ada tempat ibadah yang nyaman. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di daerah-daerah, ya pelosok-pelosok di Irian dan di mana gitu. Mereka juga sedang membutuhkan uluran tangan kita gitu. Nah, itu dana yang ada dikirim ya ke kota, kalau kita kan berarti di Jawa Tengah, itu juga digunakan untuk membantu mendukung pelayanan Tuhan yang ada di Jawa Tengah. Nah, dari pusat juga itu mensupport hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Pokoknya untuk pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan baik dengan dukungan kita, sehingga banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang terakhir, tadi udah terakhir lagi. Terakhir. Nah ini. Jangan menunggu kaya untuk memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan gak apa-apa. Selama saya khotbah baru hari ini di tepuk tangan buat Tuhan ya. Yuk, saya undang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali masuk di dalam bulan yang baru. Kami tahu sepanjang bulan yang lalu, bahkan di bulan akhir di tahun ini, di minggu yang pertama Tuhan tetap memelihara setiap kami dengan anugerah-Mu yang berlimpah. Terima kasih Engkau mengajar setiap kami sekali lagi hari ini untuk kami boleh memiliki sikap, memiliki sebuah kemurahan hati. Sama seperti Engkau Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang murah hati. Demikian juga kami mau memiliki hati yang seperti Engkau. Memiliki hati yang berlimpah dengan kemurahan hati. Kami mau menjadi sarana Tuhan daripada tangan kasih Tuhan. Untuk segala sesuatu, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bagi gereja ini Tuhan, bagi kebutuhan gereja ini, bagi orang-orang lain Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang kekurangan. Ketika Engkau mengetuk hati kami untuk setiap kondisi keadaan Tuhan. Dapatilah hati kami penuh limpah dengan kesukaan untuk memberi. Bukan dengan kelimpahan yang ada pada kami Tuhan. Tapi kami mau memberi apa yang ada pada kami. Kami memberi dengan kerelaan hati kami. Bahkan dengan sukacita kami mau memberikannya. Sebab firman Tuhan berkata, waktu kami memberikan dengan sukacita, maka Engkau mengasihi setiap kami. Engkau menganugerahkan, melimpah-limpahkan lebih dan lebih lagi berbagai-bagai kebaikan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Di tengah sekolah kami Tuhan, studi kami Tuhan, kuliah kami. Di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Orang boleh melihat setiap kami adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan kemurahan hati. Tuhan taruhkan dalam hati kami terus Tuhan. Hati yang memberi, hati yang mengasihi. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh nyata memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mati di salib. Berkorban bagi setiap kami Tuhan. Darah-Mu dicurahkan Tuhan.
Engkau mengalami penderitaan, dianiaya, Engkau disesah Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Biarlah kami tidak bersuka cita hanya karena Engkau memperingati Engkau di bulan ini, Engkau lahir ke dunia. Tapi kami tetap terus bersyukur karena pengorbanan-Mu Tuhan. Jika Engkau tidak mati bagi kami Tuhan, maka kami tidak selamat Tuhan. Sebab itu, biarlah hari ini kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Akan kasih-Mu yang demikian rupa atas hidup kami. Kuduskanlah roti dan anggur di hadapan ini Tuhan. Di hadapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, kami percaya dengan iman. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang kami alami Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bersedih mengalami sukacita yang baru Tuhan. Yang letih lesu mendapat kekuatan baru Tuhan. Kami percaya ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Lewat perjamuan ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan, menebus dosa kami. Juga mengingatkan kami, Engkau ada di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, diberkatilah roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari silakan Bapak-bapak boleh dibagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin Engkau menerima. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa persembahan kami Tuhan Yesus. Oh, ku bawa kepadamu ya Tuhan. Oh Tuhan, korban syukur kami, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Mari sambil bangkit berdiri katakan, takkan pernah ku bawa
komitmen janji kita di hadapan Tuhan untuk selalu bawa yang terbaik, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di hadapan tatamu, Di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. sebagai persembahan Yang mengalir yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari sembah Tuhan. Oh, Terima kasih. kami bawa sembah kami, kami bawa syukur kami, kami bawa pujian kami Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Oh ya Rabaya Shandara Batakara, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disanjung. Bagimulah kemuliaan, bagimulah pujian, bagimulah kejayaan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terus disembah Tuhan, Kau terus yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Roti yang adalah perlambangan dari tubuh Yesus yang dipecahkan, dikorbankan bagi setiap kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Terima kasih buat roti yang adalah gambaran tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu di kayu salib. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Kau baik selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur, sembah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat korban-Mu di kayu salib, buat darah-Mu yang tercurah
layak disembah, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak terima pengagungan, Dia layak terima pujian selama-lamanya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau perkasa atas segalanya. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran Kau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau dahsyat. Sekali lagi dengan penuh pengagungan katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, Engkau ajaib di tengah kami Yesus. Ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Sekali lagi katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib di tengah-tengah kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib di dalam kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan yang besar, ajaib dan dahsyat menyertai kami, bahkan ada di dalam kami. Terima kasih buat firman-Mu, buat perjamuan hari ini Tuhan. Kami boleh mengingat kembali kemurahan kebaikan-Mu. Kau Allah yang besar, tinggal menolong, memimpin, melindungi setiap kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu dengan sukacita. Mari setiap kita sudah terima berkat firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita, silakan duduk bersama kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur Kepada Oma Lydia Lu kami persilakan untuk mendoakan Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang
kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kiara lama sekanarara. Haleluya. Haleluya. Kiara lama sekanarara masande. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tiada lama Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Amin. Engkau telah menyertai memimpin gereja kami sampai pada tahun yang ke-37. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, di penghujung tahun ini kami boleh datang lagi kepadamu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Pada kesempatan siang hari, pagi hari ini, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau pakai setiap kami hari-hari ini untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Tuhan, biar Engkau mampukan setiap kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami hari-hari ini Tuhan. Supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih. Kami rindu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Menjadi lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Amin. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hari-hari ini jemaat Ebenezer menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang sungguh-sungguh dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Tuhan. Kami boleh mengambil bagian di dalam amanat agung Tuhan sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Kami mohon kiranya Bapa, biar Engkau turun dan melawat setiap gereja-gereja-Mu. Gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini, yang di kota, di desa, di pegunungan, di hutan, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau lawat Tuhan gereja-gereja-Mu hari-hari ini, supaya boleh terjadi satu kebangunan rohani melalui gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Semakin banyak jiwa boleh dibawa kepadamu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan pakai dengan urapan yang baru senantiasa. Berita-berita Injil yang mereka sampaikan melalui sarana apapun juga, biar itu dapat memberkati setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan mereka boleh percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, mulai dari Bapak Gembala dan seluruh keluarga, Mas Kris dan keluarga, kami semua yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini, para pemusik, tim worship leader, tim worship Tuhan pakai semua, para penerima tamu, penari, bahkan tim multimedia. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati sekolah kuliah mereka Tuhan. Tuhan, urapan-Mu selalu baru turun atas hidup mereka. Supaya kami hamba-hamba-Mu di tempat ini boleh semakin dipakai oleh Tuhan, memenangkan banyak jiwa Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran yang ada,
dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai di tempat kami. Tuhan, berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami hati yang takut kepada Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan lebih baik lagi. Demikian juga kami berdoa untuk Tuhan TNI, Polri. Tuhan pakai semua, berikan wibawa kepada mereka untuk dapat menjaga keamanan di tempat ini, dan semua yang terjadi atas bangsa ini dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk bangsa ini. Kami tahu bangsa ini ada karena Engkau. Oleh sebab itu kami berkati Tuhan bangsa ini, seluruh pulau-pulau yang ada di bangsa ini Tuhan, pegunungan, laut. Oh Tuhan, apapun yang terjadi, tambang-tambang, semua yang ada di bangsa ini diberkati di dalam nama Yesus. Bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa. Kami serahkan untuk rencana Natal kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari besok Minggu, acara yang akan berlangsung Tuhan, acara Natal MK, Natal umum, Natal sekolah minggu. Oh Tuhan, tutup tahun kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mohon berikan cuaca yang baik Bapa. Semua yang dipersiapkan Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Akan kami berdoa juga untuk dana-dana yang dibutuhkan. Berkati kami seluruh jemaat Tuhan, supaya melalui kami dapat memberkati seluruh kebutuhan. Kami tidak mengharapkan dari siapapun juga, tapi Tuhan berkati kami seluruh jemaat di dalam nama Yesus. Terima kasih, bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami peralakan segala doa permohonan kami. Haleluya. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah setiap kami. Buat firman-Mu yang terus mengajar, membimbing, menolong setiap kami, meluruskan kami. Biarlah kami terus boleh memiliki hati yang suka untuk memberi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebentar kami akan undur diri, bersyukur buat ibadah hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk sejenak Bapak Saudara.